Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rizal Effendi dengan NIM 204101070003 dan saya sendiri Amiratus Sodiko dengan NIM 204101070005 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul trigonometri. Definisi trigonometri. Trigonometri didefinisikan sebagai sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga. Contohnya sinus, kosinus, dan tangen. Untuk ukuran sudut ada dua ukuran, yaitu derajat dan radian. Singkatnya, satu putaran penuh sama dengan 360 derajat atau 1 derajat didefinisikan sebagai besarnya sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran. Fakta, dalam trigonometri ini telah banyak diterapkan, diantaranya bidang teknik sipil dan astronomi, ilmu perbintangan, dan konstruksi bangunan. Kemudian konsep perbandingan trigonometri. Trigonometri mempunyai konsep di mana dasarnya memang mengacu pada perbandingan segitiga siku-siku. Dari perbandingan tersebut diperoleh suatu fungsi trigonometri yaitu sin, cos, tan, kosekan, sek, dan kontangen. Fungsi kosekan, sek, dan kontangen itu berbanding terbalik dengan fungsi sin, cos, tan, sehingga yang sering digunakan yaitu fungsi sin, cos, dan tan. Dalam perbandingan trigonometri terdapat pembahasan tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran persamaan trigonometri. Identitas nilai perbandingan trigonometri ini didapatkan dari sin A sama dengan Y per R, cos A sama dengan X per R. R sama dengan akar pangkat X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Sin 2A plus cos 2A sama dengan Y per R pangkat 2 plus X per R pangkat 2. Sin 2A plus cos 2A sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 per R pangkat 2. Lalu sin 2A plus cos 2A sama dengan 1. Nah, didapatkan suatu identitas nilai perbandingan trigonometri yaitu sin 2A plus cos 2A sama dengan 1. Ada juga beberapa identitas trigonometri yang perlu diketahui, seperti tan A sama dengan sin A per cos A. Kemudian sek A sama dengan 1 per cos A. Lalu sin 2x plus cos 2x sama dengan 1. Sin 2x sama dengan 1 dikurangi cos 2x dan lain sebagainya. Kemudian sudut-sudut istimewa. Dalam perbandingan trigonometri ini terdapat sudut-sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, serta 90 derajat, di mana sudut-sudut ini disebut sebagai sudut-sudut istimewa. Dalam hal ini kita akan menyelidiki atau menghitung sebuah nilai perbandingan trigonometri untuk ukuran sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, serta 90 derajat. Nah, perhatikan pada gambar tabel ini terdapat nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Seperti sin 0 derajat, nilai perbandingannya 0. Lalu tan 90 derajat, nilai perbandingannya tidak terdefinisi. Kosek
45 derajat, nilai perbandingannya akar pangkat 2, dan lain sebagainya. Bisa juga dilihat ya dalam tabel ini. Lalu perbandingan sudut berelasi. Perbandingan sudut berelasi, tanda positif serta negatif di setiap kuadran 1, 2, 3, 4 diberikan untuk membantu kita mengingat nilai-nilai perbandingan trigonometri. Untuk kuadran 1, X lebih dari 0 derajat kurang dari sama dengan 90 derajat. Semua sin konstan di sini bernilai positif. Untuk kuadran 2, itu lebih dari 90 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat. Untuk konstan itu negatif, sementara sin itu positif. Sementara untuk kuadran 3, di sini sin cons negatif sementara tan positif, dan nilainya lebih dari 180 derajat kurang dari sama dengan 270 derajat. Lalu kuadran 4 lebih dari 270 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Sin tan di sini negatif sementara cons di sini positif. Setelah melihat kuadran di atas, hal penting dan yang lain juga dapat disimpulkan, yaitu sifat relasi antar sudut. Seperti relasi sudut 90 derajat dikurangi A. Sin 90 derajat dikurangi A sama dengan sin A bernilai positif, karena di sini termasuk di kuadran 1. Sementara relasi sudut 270 derajat plus A. Sin 270 derajat plus A sama dengan min sin A, karena ini termasuk dalam kuadran 3. Sin cons di sini negatif, sementara tan di sini positif. Lalu fungsi trigonometri. Terdapat grafik fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X untuk X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi. Dengan mencermati nilai-nilai sinus untuk semua sudut istimewa, kita dapat memasangkan ukuran sudut dengan nilai sudut untuk setiap sudut. Seperti 0,0, pi per 6, 1 per 2, pi per 4, akar pangkat 2 per 2. Pi per 6 itu dalam bentuk radian, sementara dalam bentuk sudut itu 30 derajat. Itu ukuran sudut, sementara nilai perbandingannya dalam sudut istimewa itu yaitu setengah. Sin 30 derajat yaitu setengah. Pi per 4 itu sama aja dengan 45 derajat. Sin 45 derajat nilai perbandingannya akar pangkat 2 per 2 dan seterusnya. Lalu sampai 2pi, 0, karena X ini kurang dari 2pi, kurang dari sama dengan 2pi. Setelah kita dapatkan sudut istimewa, ukuran sudut, dan nilai perbandingannya, kita buat suatu grafik fungsi sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X di sini ukuran sudut, seperti pi per 6. Pi per 6 sama aja dengan 30 derajat. Sementara setengah ini hasil dari sin pi per 6. Setengah itu di sumbu Y, sebelum 1, setengahnya 1. Kemudian pi per 4. Pi per 4 itu setelahnya pi per 6 dalam sumbu X atau dalam sudut 45 derajat. Sin 45 derajat yaitu akar pangkat 2 per 2. Untuk sin, untuk nilai perbandingannya akar pangkat 2 per 2 itu setelahnya setengah, kurang dari 1Y.
Nah, setelah kita masukkan semua sudut istimewa ini di dalam sumbu X dan sumbu Y, kita dapat melihat suatu grafik. Nah, inilah yang disebut dengan grafik fungsi Y sama dengan sin X untuk X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2X. Lalu grafik fungsi Y sama dengan tan X untuk X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi. Cara menggambar grafik fungsi Y sama dengan tan X ini hampir sama dengan Y sama dengan sin X dan cos X, yaitu kita tulis sudut-sudut istimewanya tan, yaitu 0,0, pi per 6, akar pangkat 3/3, sudut pi per 4, sudut tan pi per 4, nilai perbandingannya 1, sudut tan pi per 3, nilai perbandingannya akar pangkat 3, sampai ke 2pi, 0. Nah, setelah kita mendapatkan sudut istimewa tan, barulah kita menggambar sebuah grafik sumbu X serta sumbu Y. Sumbu X ini ukuran sudut, sementara Y ini nilai perbandingan. Ukuran sudut pi per 6. Pi per 6 itu sama aja kayak 30 derajat dalam derajat. Kemudian nilai perbandingannya min akar pangkat 3/3 itu sebelum 1 di sumbu Y. Kalau akar pangkat 3/3, lalu pi per 4. Pi per 4 itu setelahnya pi per 6. Lalu 1 di sumbu Y. Pi per 2 itu setelahnya pi per 3, pi per 4 setelah pi per 6. Dia sumbu Y-nya terus karena dia tidak terdefinisi. Dan seterusnya sampai 2pi, 0. Nah, setelah kita menaruh di sumbu X serta Y, barulah kita melihat sebuah grafik, dan inilah yang disebut dengan grafik Y sama dengan tan X untuk X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi. Oke, saya Rizal Effendi akan meneruskan presentasi dari kelompok saya dengan Amir, dan saya di bagian nomor 3, yaitu persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri bentuknya itu A cos X tambah B sin X sama dengan C. Bentuk A cos X tambah B sin X dapat diarahkan ke bentuk K cos dalam kurung A X min A. Perlu diketahui bahwa cos dalam kurung X min A sama dengan cos X cos A ditambah sin X sin A, sehingga A cos X ditambah B sin X sama dengan K titik atau dikali cos dalam kurung X min A sama dengan K dalam kurung buka kurung cos X cos A ditambah sin X sin A ya, sama dengan dalam kurung buka kurung K cos A tutup kurung cos X ditambah K dikali sin A tutup kurung sin X. Hal ini sama artinya dengan A sama dengan K cos A dan B sama dengan K sin. Ingat, cos pangkat 2A ditambah sin pangkat 2A sama dengan 1. Oleh karena itu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan dalam buka kurung K titik cos A tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung K titik sin A tutup kurung A sama dengan K pangkat 2 buka kurung cos A cos pangkat 2 A ditambah sin pangkat 2A tutup kurung sama dengan K pangkat 2 A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan K pangkat 2, dengan syarat K pangkat 2
lebih kecil dari C pangkat 2. B. Persamaan trigonometri bentuk sederhana. Persamaan trigonometri dengan sudut sederajat apabila sin X derajat sama dengan sin A derajat, maka X sama dengan A derajat ditambah K titik 360 derajat, atau X derajat sama dengan dalam kurung 180 derajat dikurangin A kuadrat tutup kurung tambah K titik 3 dikali 360 derajat. Apabila cos X derajat sama dengan cos A derajat, maka X derajat sama dengan A derajat ditambah K titik 3 K kali 360 derajat, atau X derajat sama dengan min A derajat ditambah K titik 360 derajat. Apabila tan X derajat sama dengan tan A derajat, maka X derajat sama dengan A derajat ditambah K dikali 180 derajat. Persamaan trigonometri dengan sudut radian. Apabila sin X sama dengan sin A, maka X sama dengan A ditambah K dikali 2pi, atau X sama dengan dalam kurung pi kurangin A tutup kurung ditambah K dikali 2pi. Apabila cos X sama dengan cos A, maka X sama dengan A ditambah K titik dikali 2pi, atau X sama dengan min A ditambah K titik 2pi. Apabila tan X sama dengan tan A, maka X sama dengan A ditambah K dikali 2pi, atau X sama dengan A ditambah K dikali 2pi. Oke, selanjutnya nomor 4, penerapan trigonometri. Di atas sudah ada segitiga sembarang, bisa dibagi dua. A. Aturan sinus. Dari segitiga di atas, segitiga ADC titik 2 CD per AC sama dengan sin A jadi CD sama dengan AC dikali sin A sama dengan B sin A. Segitiga BCD titik 2 CD per BC sama dengan sin B, jadi CD sama dengan BC dikali sin B sama dengan A dikali sin B. Karena B sin A sama dengan sin B, maka A per sin A sama dengan B per sin B. Sehingga secara umum dalam segitiga ABC berlaku rumus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. B. Aturan kosinus. Rumus perbandingan sudut dengan sisi pada segitiga. Selain menggunakan sinus, juga terdapat rumus kosinus. Segitiga ADC titik 2 AD per AC sama dengan cos A. Jadi AD sama dengan AC dikali cos A sama dengan B dikali cos A. CD per pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 dikurangin AD pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurangin AD pangkat 2. Segitiga BCD titik 2 A pangkat 2 sama dengan CD pangkat 2 ditambah BD pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurangin AD pangkat 2 ditambah dalam kurung C dikurangin AD tutup kurung pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah AD pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangin 2 dikali C dikali AD ditambah AD pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangin 2 dikali C dikali B dikali cos A. Sehingga secara umum A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah AC C pangkat 2
dikurangin 2 dikali B dikali C dikali cos A. Cos A sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangin A pangkat 2 per 2 dikali B dikali C. C luas segitiga. Dari segitiga ABC di atas, segitiga ADC kali 2 CD per AC sama dengan sin A. Jadi CD sama dengan AC dikali sin A sama dengan B dikali sin A. Luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali AB dikali CD sama dengan setengah dikali C dikali B dikali sin A, sehingga secara umum luas segitiga sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sin A. Contoh dan pembahasan. Tentukan nilai dari sin 30 derajat plus cos 45 derajat. Di sini termasuk dalam bahasan sudut istimewa. Sin 30 derajat itu sama nilai perbandingannya setengah. Cos 45 derajat itu perbandingannya 1/2 akar pangkat 2. Ditambahkan hasilnya 1 plus akar pangkat 2/2. Kemudian soal nomor 2, diketahui fungsi fx yaitu akar pangkat 2 cos x plus 1. Jika nilai maksimum fx adalah A dan nilai minimum fx adalah B, maka nilai A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan berapa? Pembahasannya diketahui fungsi fx yaitu 2 cos x plus 1. Ingat bahwa nilai maksimum fungsi kosinus tadi itu 1, nilai minimum itu min 1. Nilai maksimum A, maka A sama dengan akar pangkat 2 kali 1 plus 1, berarti A sama dengan akar pangkat 2 plus 1. Nilai minimum B, maka akar pangkat 2 dikali min 1 plus 1, B sama dengan min akar pangkat 2 plus 1. Jadi, nilai A pangkat 2 plus B pangkat 2 adalah A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan akar pangkat 2 plus 1 pangkat 2 plus buka kurung akar pangkat 2 min 1 pangkat tutup kurung pangkat 2. Ditambahkan kita kemudian 2 plus 2 akar pangkat 2 plus 1 plus 2 min 2 akar pangkat 2 plus 1. Hasilnya 3 plus 2 akar pangkat 2 plus 3 dikurangi 2 akar pangkat 2 yang hasilnya 6.